Selamat malam semuanya. Ya, ini Eftak edisi 2 Februari 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide konsultasi yang masuk di kolom komentar Eftak edisi terakhir. Ada cukup banyak ya yang masuk. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide konsultasi di kolom komentar. Kita akan coba bahas satu persatu sesuai dengan permintaan dan sesuai dengan kemampuan. Oke, kita langsung mulai dari ISG karena ini hari Minggu. Untuk ISG kita akan mengacu dengan stock call edisi hari ini, hari Minggu, yang mungkin Bapak Ibu sudah pelajari tadi sore ya, setelah di posting jam 5 sore. Jadi potensi untuk minggu ini setelah terjadi koreksi di minggu kemarin, koreksi kemarin cukup ya bisa dikatakan cukup signifikan ya, bahkan melebihi target yang seharusnya di 7120, penutupan kemarin di 7109. Namun sementara ini secara teknikal, struktur teknikalnya masih memungkinkan untuk ISG melanjutkan proses pullback dengan potensi ke resist downtrend line yang memungkinkan untuk diuji dalam jangka pendek, yaitu dalam minggu-minggu ini. Jadi sementara ini belum ada perubahan ya, sama dengan apa yang disampaikan di stock call. Anda bisa baca, dan ini adalah saham yang menarik untuk minggu ini ya. Anda bisa akses di stock call edisi 2 Februari. Baik, kita lanjut ke pembahasan saham, konsultasi di kolom komentar. Yang pertama, selamat malam Pak, mohon analisa untuk swing trading Java. Terima kasih. Oke, kita lihat. Oke, untuk Java secara teknikal jangka pendek saat ini masih di dalam tren naik ya. Oke, kita lihat dari potensi swing naiknya, apakah masih bisa atau perlu menunggu ya di harga saat ini, karena kita lihat di sini memang pergerakannya sudah naik ya, sudah terjadi swing naiknya itu sudah berjalan sejak 24 Januari akhir bulan kemarin, dan setidaknya sudah mencapai ekstensi 1,2 ya. Jadi ini masih ada potensi lanjutan ke atas 2000 ya, 2190 itu sekitar 9%. Jadi memang idealnya untuk upside yang lebih besar, dan secara teknikal ini memungkinkan Anda untuk misalkan baru mau entry, baru mau beli gitu ya, dan dengan tujuan swing trading, saran saya sih mending menunggu koreksi ya, koreksi paling tidak di atas 1950 ya. Ini adalah support yang terakhir diuji sebagai resist. Sekarang ini sepertinya akan diuji atau di retest sebagai support di 1960. Kemudian bagusnya lagi Anda bisa masuk di bawahnya di 1940. Jadi kita sebut area inilah yang memungkinkan untuk buy on weakness ya, dengan target tadi di 2190 ya, itu sekitar 11% kalau Anda bisa dapat di area itu. Target terdekatnya lagi ada di 2100 dengan stop loss di 1875, itu di bawah 5% ya gitu. Jadi seperti itu trading plan yang menurut saya ideal untuk saham Java saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bantu analisis saham PGO untuk swing trading. Terima kasih Pak Yep. Oke, kita lihat. Baik, kita lihat di sini secara swing sekarang ini yang berjalan adalah swing turun ya. Jadi yang kita bisa lakukan apabila kita ingin melakukan swing trading adalah kita harus mengidentifikasi pergerakan terakhir, apakah sedang swing naik atau sedang swing turun. Kalau sedang swing naik, apakah masih ada potensi kenaikannya untuk kita tradingkan. Nah, apabila sedang swing turun, kita harus melihat berapakah target turun yang bisa kita tunggu sampai dengan terjadinya konfirmasi swing naik ataupun technical rebound. Nah, secara teknikal sebenarnya
swing naiknya ini sudah berjalan dan sekarang ini sedang terjadi koreksi ya. Koreksinya ini bisa dikatakan cukup agresif juga, mengingat kenaikan kemarin cukup tinggi ya, sekitar 22 Januari ini kenaikan yang cukup signifikan, namun setelahnya diikuti penurunan. Memang kebetulan kita melakukan take profit juga di Pierce, dan sekarang ini sedang mengalami koreksi ya. Koreksi ini sepertinya berpotensi menguji support yang sebelumnya di 935. Jadi strateginya adalah kita menunggu terlebih dahulu harga turun ke bawah area support ini, baru terjadi rebound. Setelah terjadi rebound baru bisa diikuti. Namun apabila belum, saran kami, karena ini masih bisa dikatakan ini membentuk lower high itu kan downtrend ya. Artinya Anda harus ekstra hati-hati ya. Kalau misalkan Anda trading di saham yang downtrend, apabila stop loss tercapai harus dijual ya, agar tidak nyangkut ya. Gitu. Nah, ini kalau rebound Anda bisa ikutin dengan stop loss di 930 ataupun di 915 untuk yang mungkin lebih fleksibel, lebih longgar lah istilahnya. Kalau Anda masuk di 950 kemudian stop lossnya di 910 itu masih di bawah 5% ya. Jadi misalkan besok turun dan rebound dari 935, Anda bisa entry di 950 dengan stop loss di 910. Kemudian targetnya untuk yang terdekat di 1000 ya. Kemudian lanjutan Anda bisa dipasang di area 100 sampai dengan 115, 1100 sampai dengan 1115. Mohon bantuan analisa Sido untuk swing, hatur nuhun. Oke. Baik, saat ini masih swing turun dan sepertinya ini cukup pergerakannya memang agak sempit ya, meskipun ini trending ya. Trending itu ya downtrend, ini posisi saat ini masih downtrend. Namun ruang geraknya ini cukup terbatas. Saya lihat di sini cenderung ke arah ini ya. Kita coba perlihatkan area pergerakannya dulu. Nah, saat ini harga relatif berada di middle area. Middle area itu area tengah-tengah konsolidasi, dan konsolidasi ini bisa saja menjadi sebuah bottom ya. Nah, kita memutuskan trading di saham konsolidasi itu berdasarkan dengan potensinya dulu ya. Potensi di area konsolidasi ini dulu. Kita tidak boleh berekspektasi di luar areanya, area konsolidasi. Jadi sebelum terjadi konfirmasi, kami tidak bisa memberikan harapan yang lebih jauh gitu ya. Nah, ruang geraknya ini sementara ini tertahan di 605 sampai dengan 615, yang artinya apabila mengacu pada aturan di private trading room, di mana swing trading itu sebuah saham harus memiliki dua target ya. Target pertama di atas 5%, target kedua di atas 10%. Apabila itu tidak terpenuhi, maka saham tersebut tidak layak untuk sementara ditradingkan. Gitu. Jadi harus menunggu terlebih dahulu dia turun ke support konsolidasi, yaitu di 555 sampai dengan 540, barulah itu akan lebih menarik meskipun itu masih pergerakan di konsolidasi. Nah, untuk ruang naik yang lebih tinggi ya, akan lebih baik jika terjadi reversal, yaitu naik di atas 620, barulah itu akan kita bisa berekspektasi yang lebih jauh pergerakannya gitu ya. Cukup ya. Malam Payep, tolong analisa bumi, apakah menarik untuk trading, berapa risk rewardnya? Oke, kita coba lihat ya. Oke, untuk saat ini sepertinya masih perlu menunggu ya, karena pergerakannya hampir sama tadi, konsolidasi di dalam tren koreksi turun. Ruangnya ini ya, jadi cukup lebar juga. Meskipun ya kecenderungannya ini lebih ke turun ya, ke support. Jadi saran saya sih nunggu di support atau breakout sekalian di atas 126, 127 lah ya. Kalau tutup di atas itu baru akan lebih menarik. Oke, seperti itu untuk bumi. Jadi sementara ini wait and see. Mohon dibahas PJA untuk invest, laporan keuangan kuartal 4 sudah keluar. Terima kasih, semoga sehat selalu, amin. Oke, kita coba cek ya apakah sudah masuk di
trading view atau belum ya. Semoga sudah. Oke, sudah keluar ya, sudah terupdate di trading view. Sementara ini secara kinerja turun ya, mengalami penurunan. Memang pasca pandemi itu kinerja Jaya Ancol cukup bagus ya, dan cukup tinggi karena mungkin ya orang setelah lockdown, setelah tidak bisa berlibur, setelah itu diperlonggar sehingga mereka ya warga-warga terdekat ya di area Jabodetabek mungkin kangen dengan berlibur di situ sehingga terjadi lonjakan pengunjung dan menyebabkan kinerja ini semakin tinggi. Itu pasarannya seperti itu. Nah, semakin kesini semakin menurun tentunya karena sudah kembali normal gitu ya. Jadi sebuah ketidaknormalan itu ya dapat terjadi hanya dalam jangka pendek. Biasanya akan kembali menyesuaikan dengan memang daya tariknya kinerjanya yang normal gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sini sebelum pandemi, kita lihat dari revenue maupun dari laba ya memang stabil di angka 170 ke atas sampai dengan 200 ya. Jadi kalau kita lihat di sini kinerjanya seolah-olah seperti turun, sebenarnya tidak ya, karena memang kinerjanya ini cukup stabil. Ya, misalkan di 2023 kemarin juga dia punya revenue sekitar 127 triliun ya. Itu angka yang sama dengan tahun 2024 ya, dan sama dengan kira-kira hampir sama dengan sebelum pandemi ya, 2018 2019 itu ya. Kemudian secara laba kita identifikasi di sini terjadi penurunan ya. Penurunan ini laba usaha ya, laba operasionalnya ini turun sekitar 28%. Nah, ini yang perlu kita cermati ya. Apakah penurunan laba operasional ini akan menyebabkan syarat investasi secara profitabilitas itu terpenuhi tidak? Nanti kita cek. Kemudian secara laba bersih di sini kita lihat memang cukup terpukul ya, cukup terpukul. 24% ini angka yang cukup rendah apabila kita perhatikan selama data yang ada sejak 2018 ya di TradingView ini. Nah, mari kita lihat penurunan profitabilitasnya apakah menyebabkan ketidaklayakan ya, gitu. Oke. Dari sisi margin di sini masih tergolong aman ya, masih tergolong layak karena masih jauh ya di atas 5% dan bahkan di tahun 2024 ini bisa dikatakan ini 2024 yang dilaporkan itu mengalami penurunan sekitar 4% ya profitabilitasnya dari net margin. Kemudian untuk laba usahanya itu turun sekitar 10%-an. Ini masih ya tidak bagus ya, tidak efisien, mencerminkan ketidak efisien, tapi masih dalam kategori layak invest. Ya, kita tidak punya posisi di saham ini ya, jadi kita tidak ada kepentingan, kita sampaikan apa adanya. Jadi terjadi penurunan kinerja. Ketika kita melihat penurunan kinerja seperti ini, kita harus cross check historicalnya seperti apa. Apakah memang jauh atau tidak? Ya saya rasa kinerja dari PJA sendiri secara operasional memang di rentang 25 sampai dengan 30% ya untuk margin operasionalnya. Kemudian untuk laba bersihnya masih di rentang di atas 10 sampai dengan 20%. Bahkan ini masih ya di tengah-tengah ya. Jadi tidak tergolong jeblok ya. Turun tetapi masih wajar gitu. Itu menurut saya seperti itu ya. Jadi secara fundamental saya rasa ini masih dalam kategori yang layak ya, meskipun terjadi koreksi. Jadi tidak hanya teknikal ya, fundamental pun bisa terjadi mengalami koreksi ya. Oke, kita bicara harga saham ya. Kita bicara harga saham di sini secara teknikal memang masih berpotensi untuk mengalami penurunan karena masih dalam tren turun. Oke. Jadi posisi saat ini masih mengarah ke bawah ya, ke 490 untuk jangka panjang ya, sampai dengan 400. Ini adalah area saat pandemi ya. Kemudian secara ekstensi sepertinya akan membutuhkan konfirmasi fundamental di tahun-tahun selanjutnya ya. Jadi dalam jangka panjang gitu ya.
Jadi memungkinkan saham ini memang secara teknikal masih akan turun lanjut ya di 490-400. Nah, dengan fundamental yang like invest ya, dengan fundamental yang seperti tadi terjadi koreksi namun masih dalam kategori yang like invest, apakah yang kita akan lakukan apabila kita baru akan mau invest? Apabila kita memang ingin investasi itu santai, kita perlu menunggu saham ini turun dulu ya, 490 sampai dengan 400 itu cukup menarik ya kalau kita mau menunggu di situ. Itu penurunannya sekitar cukup dalam ya, itu 16 sampai dengan 31% ya, jadi penurunan yang menarik gitu ya. Dengan catatan ya, kinerja 2025 ini nanti di kuartal 1, kuartal 2 Anda review dulu ya, apakah koreksi itu terjadi lagi melanjutkan penurunan atau terjadi pembalikan gitu ya. Tentunya itu harus setiap saat dilihat, tidak setiap saat ya, dalam kurun waktu tertentu Anda harus tetap melakukan review ya, namanya investasi, apalagi statusnya Anda sudah punya. Kalau belum punya, Anda tinggal lihat update pergerakannya saja sambil melihat fundamentalnya gitu ya. Oke. Selamat malam Pak Ep, mohon bahas JIHD, apakah menarik untuk trading, berapa risk rewardnya, terima kasih. Oke. Baik, untuk trading ya, sekarang ini berada di support ya, support terakhir di 12.20 ya. Jadi secara risk reward ya, risknya adalah support konsolidasi ini ya, itu sekitar 7%. Sorry sebentar, kita perinci ya, kita perdetilkan. Oke, di 5% di 12.30 ya. Kemudian untuk target di area konsolidasi ini cukup lebar ya, di di 0,3 ini paling tidak ya, di area 1420 sampai dengan 1450. Ini adalah target satu dan target keduanya. Kemudian untuk stop loss tadi ya di 1230. Jadi itu untuk trading di saham JIHD. Lanjut ya. Selamat pagi Pak Ep, minta pendapat Bapak untuk saham MBAP, apakah baik untuk investasi jangka panjang 3 sampai dengan 3 tahun? Jika iya, berapa target penurunan best price untuk masuk akumulasi saham ini? Terima kasih Pak Ep, semoga dilancarkan semua urusan dan diberikan berkah yang berkesinambungan. Terima kasih atas doanya, doa yang baik selalu kembali kepada yang mendoakan. Kita lihat ya, MBAP ini sepertinya memang masih batubara ya, tentunya kita harus menunggu ya. Oke, kita lihat dulu revenue streamnya dari apa, untuk sama-sama kita lihat ya. Di sini masih batubara ya, kita lihat di sini masih mendominasi kinerja, sehingga yang kita perlu lakukan sebagai investor kalau kita memang bertujuan mencari return ya jangka panjang, memang agak sulit ya untuk berinvestasi di saham. Mungkin ya relatif ya, sulit atau tidak itu, tetapi kalau kita concern pada perusahaan-perusahaan yang komoditas, memang kita membutuhkan fokus untuk melihat komoditasnya seperti apa, progresnya, apakah dia sedang siklus naik, siklus turun, konsolidasi dan sebagainya, bagaimana outlook ke depan, bagaimana kebijakan-kebijakan terkait komoditas tersebut, gitu kita harus lihat terlebih dahulu sebelum kita memutuskan untuk investasi. Karena biasanya karena siklusnya jangka pendek ya, siklusnya itu memang berjalan 1 sampai dengan 2 tahun ya, sehingga ketika kita masuk saat dia belum in pada siklusnya, tentunya ini mengandung resiko yang tinggi ya. Apalagi yang Anda lihat kemarin kita sudah sampaikan untuk outlook dari batu bara sementara ini turun ya, dan kemarin sudah mencapai di 114 dan tidak tertutup kemungkinan untuk turun ke bawah 100 ya. Oke, kita coba lihat ya. Sementara ini kita lihat dulu bagaimana komoditasnya. Jadi ini target 114 kami sudah tercapai ya, apabila Anda memperhatikan insight yang sudah sering kali kita bahas di sini ya, bahwa potensi dari batubara ini bisa turun ke bawah. Di tangan Trump potensinya adalah turun ya, itu masih melanjutkan penurunan, dan setelah kita prediksi dari 143 ya, ini bulan November ya, setelah Trump diumumkan kemenangan Trump, kita sudah memperkirakan
batu bara bakal turun ke 114 ya. Ini adalah 114. Ini 143 ya. Tidak terlalu lama ya. Target kami tercapai kemarin di tanggal Januari ya. Jadi November, Desember ya, dan Januari kurang dari 3 bulan lah tercapai target penurunan tersebut ya. Kenapa begitu? Karena penurunan ini adalah akibat dari kebijakan Trump yang memang mereka masih terlihat mengurangi dari sisi produksi maupun konsumsi. Tetapi bukan masalah itu, yang masalahnya adalah Cina ya. Di China sendiri itu yang menjadi perhatian khusus ya. Kalau kita lihat Amerika memang dalam 10 tahun terakhir tidak terlalu berdampak ya, karena ya sekali lagi yang paling berdampak adalah Cina gitu ya. Jadi Trump bilang itu mungkin sifatnya jangka pendek ya, jangka pendeknya seperti yang terjadi dulu. Kenaikan batu bara itu terjadi disebabkan oleh COVID ya, pandemi, bukan karena Trump ya gitu. Jadi kita harus menjaga ekspektasi kita kepada Trump, jadi sampai kita lihat Trump bakal pro dengan energi konvensional gitu ya. Kemudian kita berspekulasi ya. Saran saya tidak ya, jangan berspekulasi ya. Jadi kenaikan yang terjadi beberapa tahun yang lalu itu disebabkan oleh terjadinya lockdown ya, pandemi. Ya, dan itu sekarang ini sedang tidak terjadi. Oke, kemudian ya, transisi energinya saat ini juga sedang berlangsung dan cukup terakselerasi. Ya, Anda bisa cek bagaimana perkembangan kemarin sudah kita sampaikan juga ya. Ini sebagai untuk ini ya, pertimbangan kita ya. Kalau kita berinvestasi pada komoditas, kita harus tahu apa yang terjadi sekarang ini ya. Oke. Nah, ini ya, kita sudah sampaikan ya, Anda tinggal baca saja ya. Tetapi ya sekali lagi ini menurut kami ya, jadi tidak selalu benar juga apa yang kami sampaikan. Namanya prediksi, namanya proyeksi ya, bisa benar bisa salah. Nah, saran saya untuk batu bara ataupun komoditas yang lain, saran saya tunggulah memang batu bara ini naik ya, seperti yang kita lakukan pada tahun 2020 ya, ketika Trump terpilih ya, kita tidak invest di saham batu bara, baru kita invest di tahun 2020 ya. Contohnya kita masuk Astra, kita masuk United Tractor ya pada tahun 2020. Itu kan artinya pedoman kita adalah bukan karena Trump dan sebagainya ya. Kemarin ada yang konsultasi seperti itu, Trump pro dengan batu bara nih, bakal seperti apa, apakah naik, apakah turun gitu ya. Kami masih melihat turun ya gitu. Jadi sementara ini ya belum untuk terlalu urgent untuk kita berinvestasi di situ ya. Ini kita masuk Astra misalkan, kita masuk di 3.000 ya. Ini kita tunjukkan di Pierce dan United Tractor ya. Kebetulan memang Pierce saat itu memang cukup aktif untuk mengakumulasi saham pertambangan karena mereka tidak memiliki banyak pilihan di saham bank. Sedangkan Pierce saat itu invest di saham-saham bank yang mayoritas ya konvensional gitu, nggak bisa kita akumulasi, nggak bisa kita rekomendasikan di Pierce gitu ya. Jadi kenapa kok dulu ada member Pierce nanya, Pierce kok nggak melakukan akumulasi saham batu bara ya? Ya akumulasi sedikit Adaro ya, tapi kok kebanyakan saham-saham bank gitu ya, karena memang kita memiliki proporsi yang tersendiri ya. Jadi Pierce dan Pierce itu satu sistem tetapi beda pilihan ya. Ada yang sama tetapi bisa sangat beda pilihannya, karena ya tadi kita memiliki prioritas tertentu ya. Nah, ketika waktu itu kita berinvestasi di tahun 2020, karena kita bakal tahu ya, kita memproyeksikan bukan kita tahu ya, kita memproyeksikan apa yang akan terjadi setelah terjadinya COVID ya. Saat itu batu bara masih jauh ya, masih baru mau naik ya, masih di bawah 60 malah ya gitu, masih di bawah, masih di area 50-60an ya. Kita baru masuk, siklusnya baru mulai. Ini ya, kita perlu edukasi ya. Ketika kita berinvestasi pada sebuah komoditas, yang kita harus pastikan ya, siklusnya sudah naik ya gitu. Kalau belum ya, kalau kami ya invest di tempat lain dulu sambil melihat-lihat
Tidak perlu terburu-buru ataupun tergesa-gesa ya. Karena sekali lagi investasi itu tidak bisa dipaksakan ya, karena sifatnya cukup jangka panjang. Dan ya sekarang kita bicara United Tractor sudah di harga berapa, kita bisa katakan mungkin harga kita bukan harga yang paling rendah ya. Kita dapat Astra di 3.600, 3.400, United Tractor di 16.000 ke bawah gitu ya. Itu bukan harga yang bottom banget, karena memang kita menunggu siklus ya. Jadi ketika kita menunggu, kita bukan menunggu bottomnya, tetapi kita menunggu siklus itu dimulai. Itu strategi kami ya. Jadi mungkin berbeda dengan yang lain yang mungkin lebih hebat, yang bisa masuk di bottom, keluar dari top ya. Nah itu top ya, itu top Marco top namanya. Tapi kalau kita biasa-biasa aja, kita harus menunggu ya, karena kita ini kan butiran debu ya, kita kan plankton ya di market ini. Jadi kita tidak bisa mendikte maupun kita tidak bisa istilahnya beli di bottom jual di top gitu ya. Itu ya bisa, tetapi sangat-sangat sulit untuk seperti kami ini yang kroco-kroco ini ya kan. Kita hanya bisa menyampaikan seperti itu untuk saat ini. Jadi batubara menurut kami masih turun, walaupun kemarin target kami di 114 itu sudah tercapai. Tidak tertutup kemungkinan beberapa waktu ke depan ya siklus turun itu masih akan berlanjut ya. Mungkin konsolidasi dulu baru akan turun ya gitu. Sampai nanti waktu itu akan datang kembali ya. Tentunya siklus naik dan turun ya gitu. Jadi nggak terus-terusan turun itu nggak ada ya. Turun terus nggak ada. Ada naiknya juga gitu ya. Nanti tinggal ditunggu waktunya gitu. Oke. Kita lanjut ya. Pak F, tolong Kici sama BOAT. Mohon maaf ya, harus dijelaskan dulu ya mau dibahas apa. Satu saham aja dijelaskan. Minta dijelaskan terkait apa, untuk trading kah, untuk investasi kah, untuk tanya teknikalnya kah, tanya fundamentalnya. Boleh, tapi harus diperjelas. Tolong analisa PTBA sampai 3 tahun ke depan. Apa masih bisa dapat dividen di atas 8%? Sudah pegang 6 tahun, modal Rp 2.600, hampir balik modal dari dividen. 6 tahun Rp 2.570 per saham. Kalau turun di bawah 2.600 apa masih bagus untuk cicil tambah lot, dividen masih utuh sekarang. Posisi di FR apa ini? Matur suwun. Oke, kita lihat ya. Yang jelas PTBA ya kinerjanya turun ya. Jadi kalau kita melihat dividen ya, dividennya potensinya masih turun. Tapi dengan modal segitu, pertanyaannya kan apakah masih dapat di atas 8% kan gitu pertanyaannya ya gitu. Jadi turunnya ini apakah masih di atas 8% atau tidak gitu kan. Oke, kita lihat dulu kinerjanya yang sudah ada di sini ya. Jadi 2024 ini untuk kinerjanya masih belum lengkap ya. Kuartal 3 terakhir itu masih turun ya, dimana proyeksinya masih di bawah 6, artinya di angka 5 itu penurunannya sekitar, mungkin ya perkiraan saya, kasaran saya itu sekitar 15%-an, 15 sampai dengan 20% lah. Semoga tidak jeblok kuartal 4 ya, karena ya tahu kan batubara turun. Nah, dengan demikian ya, kita lihat dulu dividennya tahun sebelumnya itu kan 397 ya, dengan payout 74%. Ini ya payoutnya menurun ya, tergolong menurun. Jadi kita asumsikan payoutnya ini 74 sampai dengan 100% ya. Jadi apakah masih dapat? Berarti kan dividennya kira-kira 397, turun sekitar 15 sampai dengan 20%. Kasarannya ya, Anda akan dapat sekitar per lembarnya itu 300, mungkin ya 337 dengan asumsi tadi ya payoutnya masih 70, masih sekitar 70% ke atas ya. Kalau kita dapat dividen 337 per lembar, kemudian modal kita di 2.600, dividen kita masih dapat 12%-an ya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, dengan catatan ya tadi penurunannya sekitar 15 sampai dengan 20%. Jadi kalau target kita cuma 8%, seharusnya masih bisa dapat ya. Gitu. Jadi untuk tahun 2025, nah itu yang perlu lihat ya. Apakah perlu menambah gitu ya? Nah ini tergantung. Kita nggak menggunakan lot ya, kita menggunakan alokasi ya. Alokasi itu
satuannya adalah PV gitu. Jadi kalau misalkan kita bicara tambah lot ya kita tambah PV ya, bukan tambah lot. Apakah kita akan menambah sesuai dengan aturan yang ada? Kita menggunakan pendekatan siklus ya, kita harus menunggu siklus naiknya itu kembali. Kalau belum ya kita nggak akan nambah ataupun justru akan mengurangi ya gitu, untuk mengantisipasi terjadinya penurunan gitu kira-kira. Tolong bahas BRI, tradingnya arah kemana? Apakah akan turun ke 3.800 lagi? Oke, arah ini berarti tren gitu. Kita lihat ya, kemarin targetnya sudah kena atau belum? Kita sudah bahas ya untuk targetnya. BRI kemungkinan akan setidaknya naik di 4.480 ya, masih naik ya, masih naik setelah 3.800 kemarin. Saat ini sedang menguji EMA 60 ya di daily. EMA 60 ini cukup valid ya untuk kita lihat. Untuk lanjutan kenaikannya bisa di 4.400 sampai dengan 4.800 ya untuk pullback. Begitu. Arahnya masih pullback. Selamat malam Pak, mohon tanya BTN bisa trading di 1000 atau tunggu lagi? Tunggu lagi. Sepertinya bisa tunggu lagi ya karena kemarin tuh retest. Ya, sebentar kita lihat dulu. Oke. Jadi gini ya, kalau kita bicara trading ya, seperti sebelumnya, seperti pembahasan sebelumnya, kita perlu melihat potensi upside-nya dulu ya, menunggu naik dulu atau menunggu turun gitu ya. Nah itu pertanyaannya. Nah, oke, masalahnya adalah potensi naiknya ini terbatas ya, terbatas gitu. Kita bisa lihat ini hanya sekitar 2 sampai dengan 3%. Apakah ini menarik? Ya jelas tidak menarik ya. Orang yang 5% aja kagak menarik ya kan untuk trading. Jadi yang kita perlu lakukan adalah menunggu breakout di atas 1085 atau 1100 ke atas agar ruang naiknya ini lebih menarik. Nah, selama tidak naik ataupun terjadi breakout ke level itu, Anda bisa menunggu lebih rendah lagi dan semakin lebih rendah lagi. Ya, karena ekstensinya itu masih memungkinkan untuk ke bawah 1000 ya di 990. Gitu. Jadi ya, ini kemarin rebound di 1,2 ya. Kemudian pullback menguji 0,7 sampai dengan 0,6 ya. Setelah itu kemungkinan loh ya, ini baru melanjutkan penurunan ya, nanti akan menguji kembali ini gap ya 1020 sampai dengan 985 di bawah 1000. Jadi kalau saya akan menunggu terlebih dahulu mana yang lebih dulu tercapai. Malam Pak, apakah CAMP like invest kalau mau masuk menariknya di harga berapa? Oke. Kita lihat bagaimana fundamentalnya. Oke. Oke, sementara ini kita jadinya jeblok ya secara profit. Cukup drastis ya, dari 127 turun jadi 74 ya. Dan kita lihat profitabilitasnya, jadi pertumbuhannya ini agak mengkhawatirkan secara pertumbuhan laba gitu ya. Kemudian kita lihat dari marginnya memang agak tipis ya, jadi mending cari yang lain lah. Memang ini masih layak ya di atas 5%, tetapi ini tipis. Dengan penurunan yang signifikan tadi tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun di bawah 5%. Dan Anda harus switching dong. Kalau kita invest punya aturan, kemudian saham tersebut keluar dari aturan itu ya harus dijual dan ditukar gitu ya. Jadi ya daripada seperti itu, mendingan cari yang lain. Saya rasa akan banyak Anda temukan gitu, yang lebih baik secara fundamental. Itu menurut saya. Bantu analisa saham MD untuk investasi dan di harga berapa layak masuk. Terima kasih, semoga Pak Yef dan tim sehat selalu. Terima kasih doanya. Oke, kita lihat ya MD. Oke, apakah like invest? Kita lihat dari fundamentalnya ya. Oke, sepertinya tidak layak ya. Secara pertumbuhan tidak stabil, kemudian juga rugi ya. Jadi ya kita persingkat saja, tidak layak invest. Itu mungkin untuk trading oke, tetapi untuk invest tidak. Menurut saya seperti itu. Baik,
Sudah saya bahas semua yang ada di kolom komentar. Semoga tidak ada yang terlewat. Apabila ada yang terlewat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silahkan tulis kembali di kolom komentar. Kita akan bahas di F-Talk selanjutnya. Ya. Apabila Anda merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Itu saja yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Terima kasih, selamat malam, dan selamat beristirahat.